Pernah nggak sih, kamu semangat banget bikin resolusi di awal Januari, super ambisius Pas masuk Februari, resolusinya udah jadi arsip terlupakan. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Itu masalah klasik. Rasanya hampir semua orang pernah ngalamin itu. Semangatnya tuh di awal doang, tapi konsistensinya yang susah. Nah, hari ini kita mau bedah tuntas soal itu. Bukan cuma soal, ayo semangat, tapi soal cara menetapkan tujuan yang beneran berhasil, yang nggak layu sebelum berkembang. Kita udah kumpulin banyak banget sumber, riset psikologi, tips dari pakar produktivitas, semuanya. Dan misi kita hari ini sederhana. Nyaring semua itu jadi satu panduan praktis yang bisa langsung kamu pakai. Siap? Siap. Yang menarik dari semua bahan yang kita lihat adalah ternyata ada semacam benang merah gitu. Ada prinsip-prinsip inti yang disetujui hampir semua ahli, tapi di sela-sela itu ada juga nuansa-nuansa psikologis yang jarang dibahas tapi dampaknya luar biasa. Kita akan kupas semuanya, dari fondasi paling dasar sampai trik pikiran yang bisa mengubah segalanya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Hampir semua sumber yang kita baca tuh sepakat, langkah pertama adalah membuat tujuan kita jadi jelas. Dan mereka semua merujuk ke satu akronim yang mungkin udah sering banget kamu dengar. SMART. Jujur, saya dulu dengar ini rasanya kok kaku banget ya, kayak tugas kantor. Iya, kesannya memang begitu. Tapi coba deh kita lihat ini bukan sebagai aturan kaku ya, tapi sebagai checklist pertama. Buat mastiin sebuah ide itu bisa dieksekusi atau enggak. Mari kita bedah cepat. S itu untuk spesifik. Ini intinya. Jangan bilang mau hidup lebih sehat. Itu terlalu abstrak kan. Salah satu sumber kita kasih contoh bagus, ubah jadi berlari 3 kali seminggu, masing-masing 30 menit. Jelaskan mau ngapain. Jelas banget. Kalau di dunia kerja, mungkin bukan meningkatkan performa, tapi menambah penjualan bulanan sebesar 15%. Jadi nggak ada lagi alasan bingung harus mulai dari mana. Oke, S beres. Lanjut M, measurable alias terukur. Betul, harus ada angkanya, biar kita bisa lacak kemajuannya. Salah satu sumber kita kasih contoh klasik, menurunkan berat badan 5 kilo dalam 3 bulan. Angka 5 kilo itu patokannya. Kita jadi tahu kalau udah turun 2,5 kilo, berarti kita sudah separuh jalan. Ini penting banget buat jaga motivasi. Oke, masuk akal. Lalu A untuk achievable. Bisa dicapai. Ini bagian yang agak tricky kan? Sangat. Tujuannya harus menantang biar kita terpacu, tapi juga harus realistis. Kalau tujuannya terlalu gampang, kita jadi bosen, tapi kalau mustahil, misalnya mau jadi miliarder dalam sebulan, padahal modal nol, itu cuma bikin frustrasi dan akhirnya nyerah. Jadi, ya harus jujur sama diri sendiri soal sumber daya dan waktu yang kita punya. Lalu R, relevant. Nah, ini yang menurut saya sering dilupain orang. Relevan dengan apa sih? Atau kamu cuma ikut-ikutan teman atau tekanan sosial. Nanti kita bahas ini lebih dalam, karena ini adalah jiwa dari sebuah tujuan. Siap. Terakhir, T, time bound. Dikasih tenggat waktu. Kalau nggak ada deadline, rasanya kapan-kapan aja deh. Persis. Menyelesaikan kursus sertifikasi sebelum 30 September. Tanggal itu menciptakan urgensi yang sehat. Tanpa batas waktu, tujuan itu cuma jadi mimpi yang melayang-layang tanpa pernah mendarat. Jadi kerangka SMART ini semacam filter pertama gitu. Mengubah angan-angan jadi rencana awal yang konkret. Tapi, seperti yang saya bilang tadi, rasanya kok agak kaku ya, kayak robot. Cuma checklist teknis. Apa nggak ada yang kurang dari pendekatan SMART ini? Pertanyaan bagus. Dan semua sumber kita seolah ngejawab pertanyaan itu di langkah berikutnya. SMART itu baru kerangkanya, otaknya. Tapi sebuah tujuan butuh hati supaya bisa bertahan lama. Dan hati itu adalah jawaban dari pertanyaan, mengapa kamu menginginkan ini? Ini nyambung ke poin relevan tadi. Jadi bukan cuma sekedar apa yang mau dicapai, tapi kenapanya. Tepat sekali. Ini yang namanya keselarasan nilai. Hampir semua sumber kita semuanya menekankan ini. Ketika tujuanmu selaras sama nilai-nilai inti dirimu, motivasinya itu datang dari dalam. Istilahnya motivasi intrinsik. Contohnya gimana tuh? Misalkan nilai intimu adalah petualangan dan belajar. Maka tujuan seperti belajar bahasa Spanyol untuk solo traveling ke Amerika Latin bakal terasa jauh lebih membara. Daripada tujuan belajar bahasa Spanyol biar kelihatan keren di CV. Motivasi yang kedua itu ekstrinsik, dari luar. Dan itu rapuh.
Gampang hilang kalau nggak ada yang muji. Bener juga. Kalau niatnya cuma buat pamer, pas nggak ada yang lihat, ya udah, males. Kalau dari dalam, kita bakal tetap jalan meskipun nggak ada yang nonton. Persis. Ada satu kutipan bagus yang merangkum ini. Saat tujuan Anda selaras dengan nilai-nilai inti dan gairah Anda, perjalanan untuk mencapainya menjadi lebih memotivasi dan memuaskan secara mendalam. Dan ini bukan cuma omongan motivasi loh, ada teori psikologinya, namanya self-determination theory. Teori ini ngebuktiin kalau kepuasan jangka panjang itu datangnya dari hal yang kita lakuin karena keinginan dari dalam diri, bukan paksaan atau iming-iming dari luar. Oke, jadi fondasi teknisnya smart, tapi bahan bakarnya adalah mengapa dari dalam diri kita. Sampai sini saya mulai paham. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Katakanlah kita udah punya tujuan yang smart dan benar-benar bermakna. Terus gimana? Apa ada trik-trik sederhana yang bisa bikin peluang berhasilnya lebih tinggi? Ada, dan beberapa di antaranya sangat simpel tapi sering diremehkan. Yang pertama, dan ini didukung oleh studi, adalah tuliskan tujuanmu. Serius? Cuma dengan nulis doang? Kayak afirmasi gitu? Lebih dari itu, ini bukan sihir tapi psikologi. Ada studi dari Dr. Gil Matthews yang menemukan kalau orang yang rutin nulis tujuannya punya tingkat keberhasilan yang signifikan lebih tinggi. Kenapa? Karena saat kita menuliskannya, ide abstrak di kepala kita jadi sesuatu yang konkret di atas kertas. Itu ningkatin komitmen. Bahkan ada tips teknisnya. Tulis dengan kalimat saya akan dan pakai bahasa positif. Jadi bukan saya harap nggak malas lagi, tapi saya akan berolahraga setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu pagi. Oke, masuk akal. Setelah ditulis, apa lagi? Tujuan besar kan kadang bikin ngeri. Lari maraton misalnya. Dengar katanya aja udah capek. Nah, itu strategi kedua yang disetujui semua sumber. Pecah jadi potongan-potongan kecil. Jangan lihat gunungnya, lihat langkah pertama di depanmu. Lari maraton itu tujuan besar. Pecah jadi, minggu ini saya akan lari 3 kilometer tanpa berhenti. Minggu depannya, lari 5 kilometer. Kalau mau nulis buku, jangan pikirin 300 halaman. Targetkan dulu menulis 500 kata setiap hari. Potongan-potongan kecil ini, atau milestones, bikin progres terasa nyata dan ngejaga momentum. Ini seperti membangun rumah ya. Nggak mungkin langsung jadi. Harus dari satu bata, terus bata lainnya. Ini nyambung ke ide berikutnya, yang menurut saya ngubah cara pandang banget. Fokus pada proses, bukan cuma hasil. Nah ini dia, ini salah satu wawasan paling kuat dari semua sumber kita. Ada penulis namanya James Clear, dia bilang, tujuan itu kemudi, penentu arah, tapi sistem atau proses itulah dayungnya yang bikin kita maju. Kamu nggak bisa 100% ngontrol hasilnya. Misalnya, kamu nggak bisa sepenuhnya ngontrol turun 5 kilogram dalam sebulan karena ada banyak faktor di luar kendalimu. Jadi ini semacam pendefinisian ulang dari measurable di SMART ya. Ya. Bukan cuma ngukur hasil akhir di garis finish, tapi ngukur apakah kita sudah ngelakuin prosesnya secara konsisten setiap hari atau setiap minggu. Tepat. Kamu bisa 100% ngontrol prosesnya. Kamu bisa ngontrol berolahraga 3 kali seminggu atau tidak minum minuman manis di hari kerja. Dengan fokus pada kebiasaan yang bisa kamu kendalikan, kamu sedang membangun sebuah sistem yang pasti akan membawamu ke hasil yang kamu inginkan, cepat atau lambat. Hasilnya jadi efek samping dari proses yang konsisten. Itu membebaskan sekali ya. Jadi kalau timbangan belum turun minggu ini, kita nggak perlu langsung putus asa. Selama kita tahu kita udah disiplin jalanin prosesnya. Oke, ada lagi? 2 lagi yang saling berhubungan. Pertama, cari dukungan dan akuntabilitas. Jangan berjuang sendirian. Ceritain tujuanmu ke teman, mentor, atau pasangan. Mereka bisa jadi mitra akuntabilitas. Orang lain yang tahu tujuan kita bisa jadi sumber semangat saat kita lagi malas dan bisa kasih masukan berharga. Dan yang terakhir, yang ini favorit saya, rayakan kemenangan-kemenangan kecil. Wajib, semua sumber menekankan ini. Jangan nunggu sampai kamu lari 42 km baru merasa bangga. Berhasil lari 5 km pertama kalinya, itu layak dirayain. Berhasil konsisten lari 3 kali seminggu selama sebulan, traktir diri sendiri. Ini bukan soal manja, tapi soal membangun kepercayaan diri. Setiap perayaan kecil itu seperti suntikan dopamin yang memperkuat komitmenmu. Membuat perjalanannya jadi menyenangkan, bukan cuma penderitaan demi tujuan akhir. Benar. Jangan nunggu sampai lulus S3 baru traktir diri sendiri. Berhasil menyelesaikan 1 bab skripsi saja sudah layak dapat es kopi kan?
Tentu saja. Oke, kerangka SMART sudah, alasan mengapanya juga sudah, strategi praktisnya pun ada. Tapi saya penasaran, ada nggak sih trik-trik psikologis sederhana, semacam mind hacks, yang bisa membuat semua ini jadi lebih mudah dijalankan? Karena disitulah biasanya kita gagal, di dalam pikiran kita sendiri. Ada. Dan ini bagian yang menurut saya paling menarik. Ternyata, cara kita merangkai kalimat tujuan di dalam kepala kita itu punya dampak yang sangat besar. Ini bukan soal kata-kata, tapi soal framing atau pembingkaian. Maksudnya gimana tuh? Ada perbedaan krusial antara tujuan pendekatan, approach goals, dan tujuan penghindaran, avoidance goals. Tujuan pendekatan itu fokus pada hasil positif yang ingin kamu raih. Contoh, saya mau makan lebih banyak sayuran dan buah. Oke, kalau tujuan penghindaran berarti kebalikannya. Tepat, fokus pada hasil negatif yang ingin kamu hindari. Contohnya, saya mau berhenti makan junk food. Keduanya kan niatnya sama, mau makan lebih sehat. Tapi efek psikologisnya bumi dan langit. Wah, masa sih? Emang apa bedanya? Sebuah studi menemukan bahwa tujuan pendekatan, yang makan lebih banyak sayuran tadi, punya tingkat keberhasilan 69% setelah 6 bulan. Dan itu berhubungan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Jauh lebih efektif. Kenapa? Karena otak kita lebih termotivasi saat mengejar sesuatu yang positif, sebuah keuntungan, daripada saat lari dari sesuatu yang negatif. Yang satu terasa kayak petualangan, yang satunya lagi terasa kayak beban. Wow, itu game changer. Niatnya sama, tapi cara membingkainya beda. Hasilnya beda. Gila. Oke, mind hack pertama, bingkai secara positif. Lalu soal visualisasi, banyak motivator bilang bayangkan kesuksesanmu. Itu beneran ngaruh. Ngaruh, tapi ada caranya, bukan cuma melamun. Ada metode berbasis sains yang lebih canggih, namanya mental contrasting with implementation's intentions. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya simpel. Oke, pelan-pelan. Mental contrasting itu apa? Pertama, kamu bayangkan hasil akhir yang sukses dengan sangat detail. Rasakan kebahagiaannya, kebanggaannya. Lalu, dan ini kuncinya, langsung setelah itu, kamu kontraskan dengan kenyataanmu sekarang. Pikirkan dengan jujur, apa saja hambatan terbesar yang ada di antara kamu dan tujuan itu? Tunggu dulu. Jadi, kita justru harus mikirin hambatannya? Bukannya itu negatif dan bikin pesimis? Bertentangan dengan semua nasihat think positif yang sering kita dengar. Nah, disitulah kejeniusannya. Kontras tajam antara fantasi indah dan kenyataan yang penuh rintangan ini ternyata memicu energi dan motivasi di otak untuk menjembatani celah itu. Kamu jadi nggak cuma bermimpi, tapi terdorong untuk membuat rencana. Sedikit realisme ini justru yang menyalakan api motivasi. Gila, itu tidak terduga. Jadi, sedikit pesimisme yang terstruktur justru bagus. Oke, itu mental contrasting. Lalu bagian keduanya, implementation intentions. Itu adalah rencananya. Setelah termotivasi, kamu buat rencana super spesifik dengan format jika maka. Misalnya, jika jam 5 sore di hari kerja, maka saya akan langsung ganti baju dan lari 30 menit. Atau, jika saya merasa ingin menunda-nunda pekerjaan, maka saya akan menerapkan teknik Pomodoro selama 25 menit. Kedengarannya kok jadi seperti memprogram diri sendiri ya? Apa itu nggak membuat kita jadi kaku seperti robot? Justru sebaliknya, dengan membuat keputusan di awal, kamu membebaskan kekuatan tekadmu di saat-saat kritis. Saat godaan untuk malas muncul, kamu nggak perlu lagi berdebat dengan dirimu sendiri. Rencananya sudah ada, otakmu sudah tahu harus melakukan apa. Ini menjembatani jurang antara niat dan aksi. Oh, oke, saya paham. Jadi ini semacam otomatisasi kebiasaan baik. Ini membawa kita ke poin terakhir soal pola pikir, yang rasanya jadi jaring pengaman untuk semua ini. Fleksibilitas dan berbaik hati pada diri sendiri. Sangat penting. Penetapan tujuan itu bukan proses yang lurus dan mulus. Hidup ini penuh kejutan. Hampir semua sumber menekankan pentingnya meninjau kemajuan secara berkala dan bersedia beradaptasi. Mungkin target waktunya perlu diubah atau strateginya perlu disesuaikan. Pengejaran tujuan yang fleksibel seringkali berhubungan dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Dan soal berbaik hati pada diri sendiri, ini penting karena kita pasti akan gagal di satu titik kan. Mungkin sakit seminggu dan nggak bisa olahraga, atau ada proyek dadakan yang menyita waktu. Terus gimana? Nah, disinilah welas asih atau self-compassion berperan. Ada pengingat yang indah, bersabarlah dan bersikap baik pada diri sendiri.
Mengalami kemunduran itu normal, itu bagian dari proses. Kuncinya adalah tidak melihatnya sebagai kegagalan total yang berarti sudah, saya menyerah. Lihat itu sebagai data, sebagai kesempatan untuk belajar. Oke, strategi ini kemarin nggak berhasil karena saya terlalu lelah. Minggu depan saya coba lari di pagi hari. Bukan menghakimi diri sendiri, tapi belajar dari pengalaman dan mencoba lagi. Jadi kalau kita rangkum semua ini, menetapkan tujuan yang efektif itu ternyata perpaduan antara sains yang terstruktur dan seni memahami diri sendiri ya? Tepat, ini bukan daftar tugas yang kaku, tapi sebuah siklus yang dinamis. Menetapkan rencana, bertindak, meninjau hasilnya, lalu menyesuaikan rencana lagi, terus berputar. Kita mulai dengan fondasi yang jelas seperti SMART untuk memberikan struktur pada ide-ide kita. Lalu kita memberinya jiwa dengan menghubungkannya ke mengapa kita yang paling dalam. Memastikan tujuan itu benar-benar berarti buat kita. Kemudian kita mengeksekusinya dengan strategi praktis. Menuliskannya biar nyata, memecahnya biar nggak menakutkan, fokus pada proses harian yang bisa kita kontrol, dan merayakan setiap langkah kecil di sepanjang jalan. Dan yang terakhir, kita membungkus semuanya dengan pola pikir yang benar. Membingkai tujuan secara positif, punya rencana jika maka yang konkret untuk menghadapi hambatan, dan yang paling penting, memberi ruang untuk adaptasi dan memaafkan diri sendiri saat kita tidak sempurna. Benar sekali. Pada akhirnya, kuncinya adalah mengubah ambisi yang abstrak menjadi serangkaian tindakan yang jelas, bermakna, dan bisa dikelola. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang membuat kemajuan yang konsisten ke arah yang benar-benar penting untukmu. Sambil kamu merenungkan semua yang kita bahas hari ini, coba pikirkan satu hal ini. Beberapa sumber kita menyinggung perbedaan antara dua jenis tujuan. Tujuan penguasaan yang fokusnya adalah belajar dan menjadi lebih baik dalam sebuah keterampilan, dan tujuan kinerja yang fokusnya adalah hasil akhir dan bagaimana orang lain menilainya. Jadi, sebagai pemikiran penutup untukmu. Untuk tujuanmu berikutnya, apa yang akan berubah jika kamu memutuskan untuk sepenuhnya fokus pada proses belajar dan penguasaan itu sendiri, menikmati setiap kesalahan dan pembelajaran, dan sama sekali tidak peduli bagaimana orang lain akan menilai hasil akhirnya? Renungkanlah hal itu.